Gak enak banget jadi anak panti. Makan ngantri, mandi ngantri, semuanya ngantri. Mendingan aku kerjain nih. Dasar penakut, belut dikira ular. Sekarang aku bisa makan sepos ya. Itu kan Sisil. Bukan yang takut malah asik makan sendirian. Kayaknya itu bukan ular deh. Itu belut. Wah iya, kurang asem tuh Sisil. Kita dikerjain. Kita samperin ya. Ayo. Lu anak baru, jangan macem-macem ya lu. Udah diajar lu rame-rame biar tahu diri. Kalian ngomong apaan sih? Sisil jahil bunda, suka ngerjain kami. Iya Bu, tapi Sisil ini memang jahilnya udah kelewatan. Baru hari pertama masuk panti aja udah bikin masalah. Berendam di bak mandi, sampai airnya kotor. Kaki anak-anak tuh ya, kalau lagi tidur. Belum lagi mukanya tuh dicoreng-coreng pakai areng. Nah ini lebih ngaco lagi, anak-anak lagi makan dilempar pakai ular. Ini bukan ular, ini belut. Ya, tetap aja anak-anak ketakutan. Ya, perempuan sih, tapi nakalnya lebih-lebih laki. Gimana kalau kita kasih pelajaran dulu, kita keluarin dulu dari panti. Setuju, keluarin aja dia. Dia rese. Sudah. Sudah biar Sisil saya yang urus. Assalamualaikum. Wow, rumah Bunda Kinan keren banget. Sayang, itu siapa? Ini Sisil, Ayah, anak panti. Anak panti. Kenapa kamu bawa ke sini? Kalau Ayah mengizinkan, Bunda mau adopsi Sisil. Asik, aku mau diangkat jadi anak. Kita bicara di sini, Ayah. Ayo. Selama ini kan kita belum bisa punya anak. Siapa tahu dengan mengangkat Sisil menjadi anak, bisa jadi pancingan untuk kita, Ayah. Ibu pasti nggak akan suka aku ngambil anak dari panti asuhan yang nggak jelas asal-usulnya. Tapi aku nggak mau membuat Kinan kecewa. Ayah, kok diem aja sih? Ayah setuju nggak kalau kita adopsi Sisil? Ya udah sayang, kalau menurut kamu memang itu yang terbaik, aku ikut. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Ayah. Sisil. Maaf ya. Sisil, ayo saling dulu sama Ayah. Kamu belum mandi ya? Kamu bau banget loh. Sayang, mandi dong dia. Kasihan loh. Tunggu ya, Aisyah. Iya, Kak. Ayo, silakan. Ya, mudah-mudahan bener ya. Anak itu bisa jadi pancingan buat kami punya anak. Insya Allah orang yang memuliakan anak yatim, pasti semua doa-doa dan permintaannya dikabulkan oleh Allah. Insya Allah.
Umi, serius banget baca bukunya, ya Allah. Makasih Neng, udah bawain teh buat Umi. Umi tahu nggak sih, Kak Bagas dan Kak Kinar ngangkat Sisil jadi anaknya? Ya alhamdulillah atuh Neng kalau gitu mah. Bagas sama Kinar mengangkat Sisil sebagai anak angkatnya. Apalagi Neng Sisil itu kan yatim piatu. Pahalanya besar sekali loh Neng ngangkat anak yatim itu jadi anak kita. Rasulullah juga kan pernah bersabda, saya dan orang yang mengangkat anak yatim hakada seperti ini nanti di surga. Artinya seperti ini tuh gimana? Antara jari yang ini sama yang ini kan deket banget. Allah juga pernah berfirman dalam Al-Quran, aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu kata Allah siapa orang yang dianggap pendusta agama walaupun dia beragama? Allah kemudian menjawab, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang dianggap pendusta dalam agama yaitu orang yang menghardik kagak ngurusin kalau bahasa Umi mah. Padahal anak yatim itu kan memang dia tidak punya orang tua ya. Jadi memang sangat butuh kasih sayang dari kita. Dan juga Neng mohon maaf, jalan menuju surga itu banyak. Di antaranya kita bicara baik saja sama anak yatim. Itu termasuk salah satu jalan menuju surga. Seperti itu keistimewaan anak yatim. Subhanallah, Umi. Lupa jadinya Aisyah punya sesuatu nih buat Umi. Apa tuh? Sebentar ya. Boleh, boleh, boleh. Kamu ajarin dia dong, cara makan yang benar. Makan karena nggak makan setahun. Iya Ayah, nanti Bunda ajarin Sisil ya. Astaga, apaan tuh? Lihat apa tuh? Tengah malam gini nonton TV keras-keras. Siap, kamu tuh harusnya tidur udah malam. Bukannya nonton. Jam berapa ini? Ayah. Ayah jangan marah-marah sama Sisil. Kita harus sabar dalam mendidik anak yatim. Jangan marah-marah ya Ayah. Sisil, sekarang kamu tidur. Nanti bangun subuh kesiangan loh. Kamu bawa dia ke sini. Pasti karena dia bermasalah di panti kan? Ayah, anak yatim itu rata-rata memang nakal. Jadi kita harus sabar Ayah. Kan tadi Bunda udah bilang, mereka itu tidak pernah mendapat perhatian dari orang tuanya. Jadi tugas kita yang mendidik dan menyantuni anak yatim. Sesuai ajaran agama kita, Ayah. Besok ibu datang dari Semarang. Tolong ya, jaga Sisil. Jangan sampai dia berkelakuan aneh-aneh selama ibu di sini. Itu bisa jadi masalah besar nantinya. Iya, Ayah. Bunda akan jagain Sisil biar Sisil nggak nakal. Bu, ini kok banyak. Aduh, ini kok becek begini sih? Aduh, repot banget. La 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 la. Mana? Aduh, oh my god. Ini siapa sih? Apa sih? Masa kamu sambutan? Aduh, aku jadi basah deh, Bu. Iya. Masa nyepet air ke sini? Bu. Kamu ini siapa sih? Lihat ini, lihat sampai basah begini. Maaf, Bu. Tadi Sisil nggak sengaja, soalnya kan nggak kelihatan. Udah, Bu, biarin aja. Anak kayak gini tuh nggak usah dikasih hati. Oh, kita sampai basah kayak gini. Iya, bentar, Bu. Aku ambilin. Heh, lain kali tuh lihat-lihat. Ya, Bu, maaf, Bu. Masa orang tua kamu basahin begini?
Ada apa ini? Nih, kamu nggak lihat ibu sampai basah kayak gini? Hah? Ini tuh gara-gara anak ini nih, pembantu kecil ini nih, kita jadi basah. Dia bukan pembantu. Dia anak angkat kami. Apa? Anak angkat? Aduh, kamu tuh gimana sih? Bu, kita bicara dalam aja Bu ya. Kok anak angkat berani sama ibu? Lihat dong baju ibu sampai basah begini. Kamu tuh. Duduk Bu. Bu, ibu sehat-sehat aja kan? Bagas, bener deh itu anak angkat kamu. Iya, Bu. Kami mengadopsinya dari panti asuhan. Kenapa kamu tuh nggak minta perestuan ibu dulu? Harusnya kamu kan rundingan dulu dong sama keluarga besar di Semarang. Pasti yang Putri akan marah dia dilakai. Apalagi ini kamu tuh ngambil anak di panti asuhan yang nggak jelas asal-usulnya. Maaf, Bu. Mas Bagas nggak salah. Mas Bagas hanya menuruti kemauan Kinar saja. Kinar yang meminta Mas Bagas untuk mengadopsi Sisil secepatnya. Kinar, harusnya kamu tuh bisa melahirkan anak. Jadi kamu kan nggak harus mungut-mungut di panti asuhan gitu. Lain kalau memang kamu merasa mandul. Bu, ibu jangan bicara seperti itu Bu. Hargai dong perasaan istriku Bu. Emang itu kan kenyataannya. 8 tahun kamu berumah tangga. Sampai sekarang nggak ada keturunan. Ingat Bagas, kamu itu anak laki ibu yang tertua. Dan juga cucu eyang yang tertua. Kamu itu wajib punya anak laki-laki buat meneruskan keturunan keluarga kita. Dan juga darah daging kamu sendiri. Bukannya anak dari panti asuhan itu. Pantesan ya, 8 tahun menikah tapi tetap nggak punya anak. Ini tuh pasti ada yang nggak beres deh. Bu, bener Bu kata ibu. Jangan-jangan istrinya Mas Bagas emang mandul. Ya iyalah, kalau udah mandul pasti dia udah punya keturunan. Yuli, kamu jangan sembarangan kalau ngomong. Jaga mulut kamu. Bunda, omongan ibu sama Yuli jangan dimasukin hati ya. Nggak seharusnya mereka ngomong gitu sama kamu. Ini semua tuh gara-gara Sisil. Apa yang gua khawatirkan selama ini terjadi. Ayah jangan nyalahin Sisil. Menyalahkan Sisil nggak akan menyelesaikan masalah, Ayah. Bunda ikhlas. Ibu mau ngomong apa saja sama Bunda. Bunda ikhlas, Ayah. Ingat Bagas, kamu itu anak laki ibu yang tertua dan juga cucu eyang yang tertua. Kamu itu wajib punya anak laki-laki buat meneruskan keturunan keluarga kita dan juga darah daging kamu sendiri. Pantesan ya, 8 tahun menikah tapi tetap nggak punya anak. Jangan-jangan istrinya Mas Bagas emang Astagfirullahaladzim. Mas Bagas. Ya Allah. Mas. Bagas, ya Tuhan, kenapa kamu bisa apes kayak gini, nak? Ayah bangun ya, jangan tinggalin Sisil. Ayah bangun ya. Anak saya belum mati. Keluar kamu. ini semua tuh pasti karena anak Mas Bagas menjadi kecelakaan, Mbak. Anak pungut itu pasti
Sayang, jangan nangis nak. Bunda, apa benar Sisil ini anak? Enggak sayang, itu enggak benar ya. Tapi katanya ayah kecelakaan kena sial dari Sisil. Enggak sayang, enggak begitu. Udah jangan nangis ya.